Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan, pertolongan, dan bimbingan-Mu. Di dalam Kristus kami menikmati hidup yang dibenarkan dan mengalami proses pengudusan atas karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semakin hari semakin mengenal-Mu, semakin mendorong dan menuntun kami hidup semakin kudus di tengah-tengah dunia yang fana, bengkok, dan penuh dengan keberdosaan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan pimpinan-Mu agar firman Tuhan yang kami akan dengarkan, kami baca, dapat kami mengerti dengan baik, dapat kami lakukan dengan tepat dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi pelaku firman, bukan menjadi seorang munafik dan fanatik, supaya kami betul-betul menunjukkan diri sebagai anak-anak terang dan menjadi garam yang betul-betul menggarami di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin sertai percakapan kami dengan firman-Mu dan pikiran hati kami, oleh Roh Kudus-Mu yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, kalau kita mendengar berulang-ulang firman Tuhan, mungkin saja ada kejenuhan. Mungkin saja ada ketidaknyamanan di hati. Tetapi kita percaya bahwa apa yang kita dengar tiap hari selalu ada insight yang baru yang membuat kita dipimpin oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita kerjakan apa. Nah, hari ini tetap kita akan bahas tentang kitab Roma, tetapi saya akan punya penekanan di sisi yang lain. Apabila Ibu Bapak nanti setelah perenungan ini ada pertanyaan, silakan disampaikan. Roma pasal 3 ayat 10-18, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Demikian firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini, Paulus begitu piawai untuk menyatakan imannya kepada para pembaca di kota Roma. Tentu di kota Roma tidak hanya orang Yahudi atau orang keturunan Israel, ada banyak bangsa di sana, multikultur, multi religion, karena kota Roma adalah kota kekaisaran Romawi. Apa yang dikutip ini, tentu kalau bagi orang Yahudi, bagi ahli Taurat atau orang-orang Farisi, Saduki, Zelot dan sebagainya, sudah terbiasa dan tahu kalau dia sedang merujuk kepada firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak terbiasa membaca kitab-kitab Perjanjian Lama? Ini bukan pembelaan kosong dan tidak memiliki landasan. Di pasal 1, 2, 3 dijelaskan oleh Rasul Paulus begitu gamblang keadaan manusia, baik secara individu maupun secara global. Betapa kita memang dalam keadaan berdosa. Keadaan berdosa dan sekaligus saat yang sama keadaan dalam penghukuman Allah. Di dalam konteks demikian, kita sedang diberikan pengertian kenapa ada banyak orang munafik, fanatik, orang jahat, orang-orang di sekitar kita yang melakukan tindakan kejahatan. Mengapa demikian? Jadi ini ada alasan yang logis dan dapat dibuktikan secara aktual dalam keseharian. Dan tidak ada orang yang bisa menghindari kenyataan bahwa memang kita orang berdosa. Walaupun keberdosaan kita, actual sins kita, tidak seperti actual sin-nya Adam dan Hawa. Karena actual sin-nya Adam dan Hawa, makan buah, kita nggak pernah makan buah itu, karena buah itu entah di mana dan bagaimana bentuknya, rasanya seperti apa. Tetapi karena kita di dalam Adam, dan kita berpartisipasi atas dosanya Adam, maka kita punya sin besar, yaitu natur keberdosaan kita, dan dalam keadaan begitulah kita punya sins, actual sins yang beragam sampai sekarang. Nah, Rasul Paulus ingin menggambarkan itulah keadaan kita. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai 18 sebenarnya kata yang disampaikan itu lebih menekankan bahwa kita memang tidak bisa lagi dikatakan orang yang seperti Adam sebelum jatuh. Tidak bisa.
negasi sekali. Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua menyeleweng. Perkataan, lidah, alat untuk berbicara, lidah, tenggorokan, hidung, dan sebagainya, suara itu betul-betul sudah dicemari. Jadi keberdosaan kita tidak hanya di dalam pemikiran ontologis, tetapi di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, practical life. Karena itu Ibu Bapak, ini adalah sesuatu yang dijelaskan dengan gamblang. Sebenarnya kita dengan mudah akan merefleksikan itu, oh iya, saya seperti itu. Ini hal yang harus kita sadari dan akui dulu keadaan kita. Saya mau masuk ke dalam bagian yang lebih cukup memberikan kita berpikir ulang lagi tentang doktrin amartologi ini. Di dalam kondisi dan situasi sekarang, di tengah-tengah keadaan kita yang memang berdosa dan situasinya membuat kita menyadari, oh iya, kita berdosa. Bahkan ada orang yang mengatakan, ya maklumlah orang berdosa, berbuat begitu biasa sajalah, nggak usah heran, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, harus kita pahami satu sisi lain, supaya kita tidak memiliki sebuah sikap yang sangat apatis di tengah-tengah dunia yang fana ini. Apa itu? Common grace. Anugerah umum. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dengan sistem kehidupan yang sangat lengkap, kompleks, sempurna, baik, teratur, indah. Tentu Allah yang kita kenal adalah Allah yang tidak meninggalkan ciptaannya, membiarkan jalan sendiri seperti mesin, atau Allah yang jiwanya menyebar ke berbagai ciptaannya. Tidak demikian, karena dia bukan Allah yang impersonal, tapi Allah yang person, yang dapat dijumpai dan berbicara dengan kita, dan kita bisa mengerti perasaan dan keadaan dia. Common grace ini penting, karena yang memiliki dunia dan segala isinya termasuk hidup kita adalah Allah. Sekalipun kita berada dalam keadaan berdosa, memberontak kepada Allah, membelakangi Allah, dengan sadar dan sengaja melawan Tuhan Allah. Tetapi di dalam common grace yang Tuhan berikan, kita sebenarnya bersyukur karena masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, dan keindahan dan keteraturan Tuhan yang dijaga oleh Tuhan. Nah, ini common grace. Sarana yang digunakan, ada agama, ada budaya, ada keluarga, ada pemerintah, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada pikiran-pikiran dan hati nurani kita. Sehingga kita tidak heran kalau melihat ada orang baik di tengah-tengah orang jahat. Dan ada orang-orang cerdas yang menggunakan akal budinya yang begitu rupa sehingga bisa menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa bisa seperti itu? Apakah kita mengatakan itu produksinya dari setan? Apakah kalau ada orang yang menolong orang lain, kita bisa mengatakan ini dari setan? Karena dia tidak percaya kepada Kristus. Kalau dia tidak punya relasi dengan Tuhan, maka orang itu bukan disebut image of God, tapi manusia saja, ciptaan saja. Konsep seperti ini Bartian, neo-ortodoks, bukan reform. Jadi entah dia orang Kristen, bukan orang Kristen, di dalam common grace, di dalam pemikiran Kristus, kita image of God, manusia image of God. Ada yang baik yang masih ditanam Tuhan, common grace. Jadi di tengah-tengah keberdosaan manusia, penghukuman Allah, kita menerima dan menikmati common grace untuk menahan keberdosaan itu supaya tidak makin bertambah banyak dan semakin menakutkan. Ibu Bapak bayangkan, kekristenan di Indonesia mengalami penurunan jumlah persentase kenaikan. Agama lain bertambah, kekristenan kita itu penurunan. Jadi jangan berpikir kita sudah banyak yang Kristen. Penurunan Ibu Bapak. Entah karena sosial ekonomi, entah karena child free, menikah tapi nggak mau punya anak. Sementara kepercayaan lain bukan hanya menikah satu, menikah banyak dan banyak anak. Karena mereka berpikir itulah kekuatan, itulah tanggung jawab. Sayangnya orang Kristen nggak sampai kepada tataran itu. Mereka belum kenal Kristus, tapi mereka tolak namanya child free. Kita katanya sudah kenal Kristus, kita malah suka itu. Why? Yang mana yang benar? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi pasal sebelumnya di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, beranak cuculah. Bertambah banyaklah. Itu sebabnya kami waktu menikah, kami tidak ada hitung-hitungan berapa anak yang kami terima dari Tuhan. Tapi karena dokter bilang, usia istri Bapak sudah 35, maaf tidak bisa lagi
mengandung dan melahirkan. Lalu kalau begitu saya usulkan diri. Namanya untuk saya bisa divasektomi. Dokter bilang, jangan, Pak Rudi kan masih muda. Ya waktu itu masih muda ya, sekarang juga masih muda. Nah itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Kami berharap anak kalau bisa 6, kalau bisa 13. Seperti kakek saya 15, bapak saya 6. Masa saya turun lagi 3? Datang anak saya yang laki. Kalau begitu saya 1, Pak. Bilangan ganjil. Jadi saya pikir ini agak aneh gitu. Sampai terakhir kan anak 3. Yang terakhir bilang kalau begitu saya 0. Ibu bapak, kita melihat common grace, kita sendiri tidak menikmati pemberian-pemberian Tuhan itu. Kita hanya lihat memang kita orang berdosa. Just it, berhenti di situ. Ini bukan kontradiksi. Di dalam ketetapan Allah kan ada 3 hal. Dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kehendak Allah yang esa itu. Penciptaan, semua diciptakan Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua providensia. Di dalam providensia itulah common grace dikaruniakan, diberikan. Dan yang ketiga penebusan. Ketiganya tidak boleh dipisah, Ibu Bapak. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh ini lebih penting atau ini tidak penting. Di dalam konstruksi berpikir reform, itu mesti tiga-tiganya clear and clean. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ini, ayat ini, Paulus ingin mengatakan bahwa jangan sombong, jangan angkuh, hai manusia. Kamu hanya lihat common grace. Kamu hanya bisa menikmati semua pemberian Tuhan, tetapi kamu tidak sadar bahwa engkau masing-masing berdosa. Tapi sebaliknya, ada orang yang terus bicara tentang saya orang berdosa, tapi tidak memanfaatkan common grace. Maka KDRT di keluarga Kristen bertambah meningkat, perceraian di keluarga Kristen bertambah meningkat, keinginan, kerinduan orang Kristen masuk pemerintahan sudah mulai turun. Ngapain main politik? Itu dari setan. Lalu kita tidak bertoleransi di dalam konteks berhubungan dengan orang-orang yang beragama beda. Jadi menimbulkan sebuah ironis sekali keadaan kita sebenarnya. Nah, ini untuk kita bisa pahami keseimbangan pengertian ini. Ini paradoks. Dua-duanya ada di dalam hidup kita. Persoalannya yang satu lebih menekankan common grace, sehingga lebih merasa angkuh, sombong, aku bisa karena saya mampu. Saya hebat. Tapi dengan mengandalkan itu, pengertian itu saja, maka akan terjadi keruntuhan peradaban. Sehingga kalau kita bisa perhatikan, makin lama kan sumber daya alam makin mengalami kemerosotan, degradasi. Saya 10 tahun lebih di kehutanan dan keluar masuk ke dalam hutan-hutan virgin forest di Kalimantan, Sulawesi, dan tempat-tempat lain di Indonesia. Saya menemukan memang terlalu banyak berkat Tuhan atas negeri ini dan terlalu banyak orang tidak mengoptimalkan fungsi-fungsi sumber daya alam. Akhirnya turun terus. 3 juta per tahun mengalami kerusakan hutan. Siapa yang mengerjakan itu? Siapa yang melakukan itu? Bukan penduduk setempat, Ibu Bapak. Illegal logging pengusaha-pengusaha besar. Di belakangnya siapa? Atas nama apa? Kristen. Sedih tidak? Saya sedih. Kalau saya ke kunjungan langsung didatangi oleh pengusaha OPH, Pak Rudi mau kemana? Ke daerah mana? Tolong kasih tahu, nanti setelah kami datang. Nanti datang dia ke Kementerian Kehutanan saya di Manggalawana Bakti, lantai 13, di Direktorat Reboisasi Lahan. Datang, Pak Rudi mau ke sana, ini tiket. Ini nomor kamarnya. Saya bilang saya sudah ada dari pemerintah. Untuk apa ini? Supaya Bapak tidak masuk ke dalam hutan. Ibu Bapak, siapa yang memberikan itu? Saya bilang, kamu orang apa? Saya waktu itu belum masuk seminari. Tapi saya tahu betul bahwa ini adalah tanggung jawab orang Kristen. Common grace-nya. Pemerintah punya aturan, tapi tidak dilakukan. Di pihak lain, ada orang yang ngotot cuma Kristus yang menebus. Iya, kita orang berdosa betul, tapi tidak memanfaatkan ini. Yang satu memanfaatkan common grace, tidak menyadari bahwa kita berdosa. Nah, dua-dua ini seharusnya kita mesti memahami itu. Sehingga kalau kita lihat Paulus mulai dari satu proposisi, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun akal budi, sampai tindakan yang nyata, mulai dengan perkataan perongkongan mereka seperti kubur, ternganga lidah mereka. Ini kan berbicara tentang perkataan. Nah, bagaimana kita mendapatkan penebusan dan penikmatan hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dan kita mengoptimalkan semua pemberian Tuhan dari common grace.
kuncinya satu. Allah beranugerah secara khusus. Jadi saya dan Bapak Ibu sekalian bisa mengerti ini karena anugerah khusus. Dua-dua ini. Kalau bukan Tuhan yang beranugerah kepada kita dan kita ditarik dari tempat gelap, kemudian kita mendapatkan pencerahan oleh Roh Kudus dan kita bisa bisa memahaminya, maka kita akan mendapatkan nih dua hal ini menjadi kekuatan yang memberikan kepada kita pengertian yang utuh. Saya orang berdosa, perkataan-perkataan saya bukan hanya sekedar omong kosong sia-sia, tapi kadang-kadang perkataan saya sama seperti iblis, karena iblis adalah bapa segala dusta. Bagaimana ceritanya? Tentu kita sudah baca kisah Kejadian pasal 3. Piawai sekali iblis menggunakan firman, mempelintir kata-kata firman, mengurangi, menambah, dan menutupi pengertian, lalu menginterpretasikan firman. Jadi dari dulu, dari mulanya, iblis itu memakai firman. Jadi kalau orang kesurupan, kalau ibu bapak lihat orang kesurupan mungkin pernah atau mungkin tidak. Kalau dalam pelayanan saya ke daerah, seringkali kita menemukan orang-orang yang belum percaya mendengar berita Injil Yesus Kristus. Itu mengalami ada dua hal. Yang satu menolak dan pergi, yang satu lagi bisa terima, tunggu, lalu kemudian bisa kesurupan. Apa yang terjadi? Ya kita bisa usir dalam nama Tuhan Yesus, roh jahatnya, bukan orangnya ya. Jangan orang yang diusir, tapi roh jahat yang dari orang itu, yang menguasai orang itu. Dan ketika kita berbicara, perempuan atau laki-laki yang mengalami itu bisa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Dan saya kaget. Di awal-awal pelayanan saya kaget. Dan yang lebih kaget lagi saya adalah ketika mimbar-mimbar gereja menggunakan ayat firman Tuhan untuk menipu jemaat. Kalau orang yang beragama lain menggunakan kitab sucinya, wajar. Karena mereka memang meresponi firman, meresponi kebenaran, meresponi common grace dengan cara seperti itu. Tapi mereka dalam keadaan berdosa dan tidak berada di dalam penyertaan Tuhan mendapatkan special grace. Sehingga ketika dia ngomong apapun, kita hanya senyum dan lihat, oh mereka belum kenal Kristus. Tetapi sayang sekali di pihak lain, ada banyak orang yang berani berkata-kata tentang firman. Tetapi kenyataannya, itu adalah pemelintiran kata. Perang kata-kata, satu buku yang bagus sekali untuk ibu bapak boleh baca. Mengapa? Karena iblis, bapa segala dusta, menggunakan kata-kata. Tidak berhenti di sana. Adam pertama gagal, Adam kedua, yaitu Yesus Kristus, diuji juga, dicobai juga dengan firman. Dan sekarang banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Dengan firman juga mereka menipu orang. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi Rasul Paulus menggunakan ini kalau didengar orang Yahudi, orang ahli Farisi dan ahli Taurat bilang, oh, saya tahu ayat itu. Bahkan nanti kalau ibu bapak baca Matius pasal yang ke-23, Tuhan mengkutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli Farisi itu, ahli Taurat itu yang melakukan hal-hal yang ritual keagamaan. Mengaku mengenal Tuhan, tapi menakutkan karakternya, menakutkan hidupnya, mulutnya menjijikkan. Ibu bapak, bagaimana perkataan kita supaya berada di dalam perkataan yang kudus? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu engkau dihukum? Matius 12 ayat 37. Bukankah Yakobus juga mengingatkan jemaat untuk kita hati-hati dengan lidah kita? Artinya, walaupun kita tidak lagi di dalam penghukuman Allah karena kita sudah dibebaskan dan dibenarkan oleh Allah, mendapatkan pengampunan, tapi progressive sanctification kita itu belum selesai, Ibu Bapak. Belum selesai. Nggak ada orang yang merasa, aku sudah selesai. Itu berarti apa? Berarti 1 kali 2 sudah diterima dia. Kalau sudah selesai, saya masih banyak ini, bukan 1 kali 2, masih ada di ruangan ini, di ruangan sana, di ruangan yang lain. Saya masih bisa bergerak. Tapi kalau sudah selesai, itu hanya 1 kali 2. Sampai nanti ditutup, dan ditutup lagi, dan ditutup lagi, dan ditutup lagi. Kuburan. Itu namanya sudah selesai. Tapi selama kita di dalam keadaan sekarang, yang memang pada satu sisi kita tidak hanya hidup di dalam penghukuman karena kita sudah dibenarkan, dan kita menikmati common grace, dan satu lagi kita sudah di dalam special grace. Ini progress. Seperti ada tarikan dari dunia membawa kita kembali ke sini.
Dan keinginan kita, keangkuhan hidup kita, keinginan daging kita itu selalu ingin tarik, ayo, terus tarik. Nanti kalau kita baca selanjutnya, Paulus sendiri mengalami pergumulan itu di dalam Roma pasal 7. Aku ingin melakukan yang baik, aku berpikir yang benar, tapi yang kulakukan bertentangan. Tapi atas dasar itu juga banyak orang yang excuse dengan kesalahannya, nggak mau ngaku. Ya maklum lah Pak Rudi, maklum kita kan orang berdosa, salah sedikit diampuni lah. Janganlah pula Pak Rudi langsung menghakimi. Oh gitu. Bersembunyi di balik pengampunan yang Tuhan berikan yang begitu agung dengan tidak mau mengakui dosa. Serem loh Bapak Ibu. Kita itu orang-orang yang berada sebenarnya sangat ironis di zaman ini. Kadang-kadang kita berpikir, wah, bersyukur ya puji Tuhan, roh Tuhan ada padaku, kita bersuka cita, ada kasih sayang dari Tuhan. Tapi benar, perkataan kita di rumah, dengan di kampus, di kantor, dengan papa mama kita, sudahkah mencerminkan kasih? Atau masih yang seperti ayat 13 sampai 18? Manis di bibir, sepet di hati, sepet. Udahlah gitu ya, saya dalam hati kesana kamu. Hati-hati Bapak Ibu, hati manusia nggak ada yang tahu. Wajah bisa senyum, hatinya mengapa bisa begitu Bapak Ibu? Pertama, mungkin saja orang itu masih di dalam keberdosaan, tapi beragama Kristen. Banyak. Yang kedua, memang masa lalunya sangat miris, sangat menyedihkan, tapi dalam proses dia mau masuk ke sana, di dalam hidup di sana, di special grace in Christ, dia kadang-kadang enak dulu ya, seperti itu. Memori kan nggak bisa hapus begitu saja, kecuali dia amnesia. Coba ingat-ingat Bapak Ibu, dosa pertama yang paling menyenangkan Ibu Bapak masih ingat nggak? Yang laki-laki terutama. Yang perempuan mungkin ada juga, saya nggak tahu. Masih ingat? Coba renungkan sedikit. Dosa yang pertama kali, atau masih terus di situ dilakukan. Misalnya, di sini nggak ada ya, pemuda-pemuda, bapak-bapak di sini nggak ada. Pornografi. Misalnya di sini orang-orang suci semua lah anggap ya. Pornografi. Kapan pertama kali, hai pemuda dan bapak-bapak di sana, yang pertama kali nonton film porno? Entah diajak atau nggak sengaja, atau pura-pura nggak sengaja, tutup mata gitu. Jadi pura-pura gini, satu tutup mata, nggak kulihat gitu ya, nggak kulihat, tapi satu sini tutup, ini buka. Bisa hilang nggak itu? Pertama kali Bapak Ibu ngomong kasar, ngomong tidak berkenan, ngomong jorok, ngomong tidak membangun orang, menyakiti orang, pertama kali, masih ingat nggak? Ngomong sama papa, sama mama, sama pasangan, sama keluarga. Atau orang Bapak Ibu ini orang baik semua ya. Jadi nggak ada kata-kata yang semua pokoknya dari lahir sampai hari ini adalah semua perkataannya itu, wah, Rudi lu kayak malaikat gitu ya. Enggak, saya justru rusak total saya, rusak. Kalau masih seperti itu, berarti memori kita kan masih ada kan? Darah kita ini masih mengalir ini makanan-makanan yang cemar. Udara yang kita hirup, pergaulan yang kita lakukan, banyak membuktikan bahwa daya tarik dunia itu terus sampai kita benar-benar mengikuti atau meniru kejahatan. Ibu Bapak mau di situ terus. Sejak 1990 saya bertobat sampai hari ini, saya tidak pernah menyesal ikut Tuhan. Walaupun berdarah-darah Ibu Bapak. Perjuangan iman supaya mulut ini, lidah ini, itu pelan sekali, lambat sekali hanya bicara tentang kebenaran, hidup yang suci, hidup yang benar. Istri saya bilang, lu kok sabar banget sih diperlakukan gitu? Jadi maksudnya, aku mau balas dia. Saya bukan Rudi yang dulu, saya bilang gitu. Wah, istri saya cerita, wah, mulai bangga kan? Problem nih. Kalau udah mulai bangga, problem di hati saya nih. Wah, ini bahaya nih. Bahaya. Ibu Bapak, satu sisi kita mengatakan kebenaran, tapi itu daya tariknya, jadi kesombongan. Akhirnya nggak takut Tuhan. Geser dikit kan, amartia itu kan, kalau dosa itu berarti bukan hanya bergeser banyak, geser dikit, dikit aja. Dikit. Jadi idola. Saksikanlah, hadirilah, Rudi Silitonga misalnya begitu ya. Itu cerita saja. Orang jadi merasa naik loh Bapak Ibu. Ibu Bapak nggak percaya, coba aja kalau Ibu Bapak jadi viral. Bangganya luar biasa. Be careful untuk itu. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, hati-hati ya, jangan merasa kuat.
1 Korintus 10 ayat 10, 11, 12, 13. Kita senangnya ayat 13-nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kita nggak baca ayat sebelumnya. Seringkali kita kutip ayat ya, tidak konteks keseluruhan. Akibatnya kita adalah cocokologi dan cari kebenaran diri. Maka Paulus mengatakan mulut mereka. Ini untuk memberikan gambaran, kamu tuh juga begitu, saya pun begitu. Bahkan di dalam Efesus pasal 2 dikatakan oleh Paulus, kami juga sama seperti mereka. Jadi jangan berpikir karena kita di dalam Kristus, ayat ini nggak cocok sama kita. Karena kita orang Kristen, kalau bisa ayat ini tutup. Kita kan orang Kristen, nggak mungkin lagi begini, betul? Apa iya? Kita begini juga masih ya? Si Paulan itu begini loh. Oh, gimana? Lidah memang tidak bertulang. Begitu kita keluarkan kata, itu sakitnya sampai iya dia ngomong gitu sampai telak pinggang Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kerongkongan mereka, bukan kerongkonganku juga begitu. Jadi di sini Rasul Paulus kerongkongan mereka, enak ya? Kerongkongan mereka. Not me, but you. Tidak loh Bapak Ibu. Ini kerongkonganku. Itu reflektif. Ketika ngomong sama teman, sama keluarga, sama siapapun, apalagi sekarang pakai chat, salah mengerti. Hari ini kita makan bersama ya. Hari ini AR ini MKN, BRSMA. Kita bisa interpretasi macam-macam. Tapi problemnya adalah kalau kita nggak ngerti, percakapan itu bisa menimbulkan apa? Oh, MKN itu apa ya? Muncul persepsi yang baru. Sekarang tidak lagi pakai bicara langsung, tapi jemari yang manis ini nih. Karena itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan ulang siapa kita. Kita bukan orang lagi yang di dalam keberdosaan. Kita tidak lagi bernatur dosa. Karena kita sudah dibenarkan Allah. Kita di dalam Kristus. Kita menikmati common grace. Dan sekaligus kita mengoptimalkan fungsi-fungsinya, ikut terlibat. Karena hanya orang-orang yang dibenarkan dan dalam proses pengudusan yang dapat mengoptimalkan fungsi common grace supaya bermanfaat bagi banyak orang. Jadi dua mandat ini tidak boleh hilang Bapak Ibu. Pemberitaan Injil dan hidup di dalam dunia dengan mandat yang Tuhan berikan. Sehingga dua-duanya kuat karena common grace dan special grace itu tidak bisa yang mana lebih utama. Dua-duanya dari Tuhan yang sama. Dan kita dapat dua-duanya. Itu privilege yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tidak hanya menuduh orang, mereka, tapi saya. Saya pun masih seperti ini Tuhan. Saya kadang-kadang nggak takut akan Tuhan. Saya kadang-kadang mau lakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan saya. Ampuni aku Tuhan. Mari introspeksi diri Ibu Bapak. Nggak usah tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Supaya kita bisa lihat bagaimana kekayaan, kelimpahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang makin dekat harinya kita dipanggil Tuhan, makin kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Di dalam kasih anugerah-Mu kami dipindahkan dari gelap ke dalam terang, ke dalam kerajaan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi milik-Nya dan kami masih ada di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur untuk common grace yang Tuhan berikan kepada kami sebagai umat ciptaan-Mu. Ajar kami sebagai orang Kristen, orang percaya, memanfaatkan, mengoptimalkan common grace dengan baik, menjadi kesaksian dalam hidup kami. Kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau menolong dan menyertai kami, supaya kami hari lepas hari kudus, supaya mulut bibir kami benar-benar diperkenan di hati-Mu, dan kami boleh membangun orang lain dengan perkataan-perkataan yang membangun. Ajari kami Tuhan, kasihani kami. Kami sering jatuh dan terpleset karena kebiasaan-kebiasaan buruk kami di masa lalu yang menyeret kami. Ajar kami untuk bisa bebas dari hal itu. Biarlah di dalam hati kami ada rasa takut akan Tuhan terus-menerus, dan kami menghormati-Mu, menghargai-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya kebenaran yang sudah Hamba-Mu sampaikan untuk kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami sama-sama semakin diperlengkapi bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.